Nah, oke. Setelah kita membuat poligon, selanjutnya itu bisa membuat apa namanya poligon batas wilayah ya. Kita bisa menentukan ya warna-warna atau simbol-simbol dari peta maupun titik-titik koordinat yang sudah kita tentukan tadi. Nah, pertama-tama itu cukup gampang ya, tinggal klik saja di bagian ini yang ada warnanya ini, ada simbol-simbolnya ini, icon ini bisa diklik. Nah, teman-teman bisa langsung memilih di fill colornya mau warna apa, mau outline-nya bisa tambah warna atau apa, mau dibesarkan juga bisa. Kemudian di sini juga ada sudah preset ya dari ArcGIS-nya sendiri gitu. Untuk lebih editing lebih dalamnya bisa pencet edit simbol, kemudian pilih type-nya ada 3D texture, kemudian ada feature maupun yang lainnya itu bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing gitu. Ini juga ada gradient dan line fill. Oke. Nah, untuk saya kebetulan ini sudah pas warnanya ya, tidak terlalu mencolok atau bagaimana. Mungkin saya merubah jalan aja karena ini terlalu mirip dengan warna sungai gitu. Ini bisa juga diketik road. Nah, ini nanti keluar preset-preset untuk jalan gitu. Nah, kebetulan di saya sudah terpasang jalan preset untuk sesuai SNI ya, sudah ada. Jadi pakai SNI kalau untuk saya. Bisa jalan lokal atau jalan lain ya. Kalau untuk seperti ini, kita klik jalan lain. Nah, ini bisa terlihat kalau sudah muncul ya, jalannya sudah berubah, lainnya jadi lebih besar. Nah, untuk merubah simbol sendiri, simbologi dari uh, ini data-data kita, data koordinat waypoint ataupun map, uh, kita berdasarkan jenis pohon ya, nama pohon itu bisa diklik juga di sini. Nah, ini kita bisa menentukan juga di lewat sini ya untuk semuanya, tapi kita maunya kan per pohon beda jenis ya. Nah, itu bisa menggunakan properti simbologi. Nah, ini teman-teman bisa klik kanan, pilih properties. Oke. Kemudian pilih simbologi. Nah, di sini simbologi fitur bisa kalian perhatikan ya bahwa simbologi ini cuma satu saja. Nah, ini diklik juga sama tampilannya dengan kita klik icon. Nah, nah ini cuma simbol aja untuk semuanya sama gitu. Nah, kalau ingin per kategori atau diurutkan berdasarkan jenis bisa menggunakan kategori. Kemudian juga ada quantity berdasarkan misalkan di daerah ini kuantitinya tuh untuk jenis tertentu tuh bagaimana, misalkan 1 sampai 10 untuk bisa dibuat dengan quantity. Kalau chart juga sama, nanti ada chartnya, chart persebarannya bagaimana. Nah, kalau use case kita itu kita menggunakan kategori. Oke. Nah, untuk pilih kategori kita bisa klik kategori terlebih dahulu, kemudian pilih value fieldnya. Ini bisa disesuaikan dengan field yang teman-teman gunakan ya. Ini nama pohonnya di feed mana, misalnya di feed display, monggo di display atau di nama pohon gitu. Nah, kalau saya di nama pohon maka pilih feed nama pohon, kemudian pilih simbolnya di sini, double klik. Nah, akan keluar simbol selektor lagi. Nah, ini bisa dipilih pohon maupun terserah teman-teman ya, mau pohon atau cuma lingkaran juga boleh, atau segitiga atau persegi panjang atau kotak juga bisa gitu. Nah, di sini saya menggunakan pohon saja. Pohon
status atau apa ya, pakai oke. Kalau sudah dipilih, teman-teman bisa pilih oke gitu. Nah, di sini kalau di play ya, di play itu untuk preview sementara. Nah, itu kecil banget kan. Kita bisa klik lagi, di sini double klik dibesarkan gitu. Kalau di sini biasanya tuh 16 atau 18 itu sudah cukup besar ya. Nah, terus gimana nih kita bisa apa namanya? Tahu eh, bedanya nih, bedain warna sesuai kategori, sesuai nama jenis pohonnya. Nah, ini di sini ada add value. Kita klik. Nah, kalau diklik ini bakal keluar nama-nama pohon. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman. Di sini ada mahoni dan mahoni dengan nama Latin. Ini dikategorikan sebagai dua jenis pohon yang berbeda. Nah, untuk agar mahoni jadi satu, teman-teman harus memastikan penamanya itu sama semua. Mahoni semua dengan M kapital, tidak ada nama Latin dan sebagainya. Nah, itu untuk memastikan tidak ada duplikat seperti ini gitu. Nah, untuk sebagai contoh ini saya biarkan dulu, nanti kita bersihkan di akhir setelah membuat simbol gitu. Nah, ketika klik add value tadi, kita pilih bisa jenis apa, oke. Kita klik oke, mau jenis apa yang dimasukkan. Nah, ini terus kita pencet play. Nah, itu langsung ada yang berbeda kan ya. Nah, kemudian kalau untuk kita memasukkan semuanya, pilih add all value. Nah, ini bakal masuk semuanya. Kita klik apply. Nah, ini sudah berbeda ya. Nah, untuk merubah warna itu bisa lewat color ramp atau kita klik manual satu-satu. Nah, saya pilih gunakan color ramp. Oh, maaf. Kita pilih color rampnya itu berfungsi kalau di add saja ya. Jadi perlu di remove dulu, add lagi. Nah, ini baru bisa berubah. Warnanya bisa berubah. Seperti itu. Nah, ini bisa di uncheck untuk perwakilan tombol lain. Nah, sini juga ada apa namanya, jenis yang tidak diketahui, atau bisa kalian remove saja kalau seperti ini, atau berarti ada data kalian yang kosong, nama jenisnya perlu dicek lagi. Di akhir akan saya tunjukkan bagaimana cara merubahnya, cara editingnya. Oke, bisa diklik apply. Udah, kalau dilihat ini sudah terlihat bagus, kalian sesuai, bisa diklik oke gitu. Nah, oke. Nah, kemudian ini ada cara untuk apa namanya, untuk merubah data. Merubah data, ngecek data. Nah, ini masih ada yang kosong ya. Oh, ini masih ada yang kosong beberapa. Ini bisa kalian isi apa. Nah, ini pastikan juga nih namanya sesuai. Untuk ini belum bisa diedit, kita klik kanan, edit feature, start editing, continue. Nah, ini saya samain aja. Nah, kalau sudah sama ini bisa klik kanan, edit feature, start editing. Karena tadi udah kepencet jadi gray out. Nah, untuk stopnya harus lewat sini, editor. Yes. Nah, kalau untuk nambah editor bisa di sini kosong, klik kanan kemudian pilih editor. Nah, itu bisa nanti muncul editornya. Oke, untuk nama pohon seperti itu kira-kira. Nah, untuk kalian kira-kira simbolnya ini nggak cocok nih gitu, bisa klik kanan lagi di properties, di remove all dulu,
kemudian double klik di simbolnya ini, pilih lingkaran aja, mau lingkaran aja deh biar enak dilihat. Nah, bisa di add value kalau sudah milih, klik play. Oke, nah ini bisa kelihatan kalau persebarannya di mana aja ya, sesuai lingkaran yang sudah kalian buat begitu. Ini bisa di minimize untuk kalau kepanjangan ya, bisa di minimize. Oke. Nah, kalian misal pengen di sini ada nama pohonnya tuh, bisa klik kanan di tadi data waypoint kalian, klik kanan, label fitur, pencet label fitur. Mana nih belum keluar? Klik kanan, label fitur. Nah, kalau sudah dicek, ini nggak ada ya, berarti nggak keluar. Kita harus pilih dulu label fiturnya tuh yang mana yang dikeluarkan. Di layer properties kita dari simbologi pergi ke label. Nah, ini bisa dipilih label fitnya yang mana. Kalau saya pilihnya yang nama pohon, klik apply. Oke. Nah, ini langsung muncul nama-namanya. Kalau kalian ingin nama pohon atau nama titik ya, kalian bisa pilih ini, pilih ident gitu. Ini D1 D berapa kelihatan, ini pohon keberapa, ident berapa gitu kelihatan kan ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk cara merubah simbol maupun menambahkan label dan merubah warna peta dan ikon-ikonnya bagaimana. Oke, terima kasih, untuk ditunggu untuk tutorial selanjutnya.